Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya berada di sini, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Ragam budaya, penampakan alam, dan berbagai suku bangsa juga menjadi kekayaan Indonesia. Keragaman tersebut juga berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Lantas, bagaimana keadaan kondisi Indonesia dan geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Kepulauan ini biasa disebut dengan Nusantara dan memiliki perbatasan yang ada di daratan dengan 3 negara, antara lain Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia yang berada di pulau terbesar yaitu Kalimantan. Pulau Kalimantan juga merupakan salah satu dari 2 pulau di dunia yang terbagi menjadi 3 negara, yaitu Indonesia dengan luas daratan 73%, Malaysia dengan luas 26%, dan Brunei Darussalam dengan luas hanya 1%. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dengan Jakarta yang menjadi ibu kota negara sekaligus kota terpadat yang terletak di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terpadat di dunia, dengan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Kota-kota lainnya adalah Bandung dan Surabaya yang juga berada di Pulau Jawa. Kota besar lainnya yang berada di luar Pulau Jawa adalah Medan yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Beberapa bandara terbesar yang ada di Indonesia antara lain adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar, Bali, serta Bandara Internasional Juanda yang berada di Surabaya. Sampai saat ini masih terdapat beberapa argumen mengenai berapa banyak jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut data dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2021, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Jumlah itu berarti ada penambahan 229 pulau jika dibandingkan dengan yang tercatat pada Gazeter Republik Indonesia pada tahun 2020, yaitu 16.771 pulau. Sementara menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Indonesia memiliki sekitar 18.300 pulau, sedangkan pemerintah Indonesia sendiri mengklaim bahwa ada sekitar 17.500 pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya. Oke, dari sini sudah membuat kita bingung ya. Lalu siapa yang salah dan siapa yang benar? Ya, kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kita harus bisa merapikan hal ini karena kan data itu menyangkut identitas negara Indonesia di mata internasional. Jika Indonesia memiliki data valid yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa mempengaruhi kedaulatan di mata internasional. Sehingga Indonesia bisa lebih baik lagi mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dibanding yang ada saat ini. Potensi kelautan Indonesia memang masih sangat sedikit yang tergarap. Padahal potensinya sangat-sangat besar. Kita harapkan melalui penelitian ekspedisi kapal bisa membantu untuk memetakan kondisi terkini kemaritiman Indonesia. Dari sekian banyak pulau tersebut, sekitar 8.800 pulau telah memiliki nama dan ada lebih dari 900 pulau yang telah dihuni secara permanen. Meskipun Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan pulau terbanyak, tapi ternyata Finlandia dan Kanada juga memiliki lebih banyak pulau loh. Hanya saja pulau-pulau yang ada di negara tersebut tidak sebesar pulau di Indonesia. Dari ke-34 provinsi yang ada di Indonesia, 5 diantaranya memiliki status sebagai provinsi dengan administrasi khusus, yaitu Aceh, Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan Jakarta yang memiliki status sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang memberlakukan hukum syariah dan memiliki cukup banyak simpanan minyak. Sementara itu, Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah yang masih diatur oleh monarki prakolonial di mana Sultan Yogyakarta akan bertindak sebagai gubernur secara turun-temurun. Kemudian ada Papua dan Papua Barat yang sebelumnya secara kolektif menjadi satu provinsi bernama Irian Jaya.
Tapi di tahun 2003, provinsi ini dibagi menjadi 2 wilayah. Bergabungnya Irian Jaya dengan Indonesia memang memiliki sejarahnya sendiri. Singkatnya, setelah Indonesia memiliki kedaulatan penuh, maka semua wilayah jajahan Belanda akan menjadi bagian dari Indonesia. Tapi ternyata Belanda tetap merasa berhak atas tanah Irian Jaya yang ketika itu masih disebut sebagai Irian Barat. Sampai akhirnya permasalahan ini dibawa ke PBB dan kemudian terbentuk Perjanjian New York. Belanda mensyaratkan agar Indonesia melakukan penentuan pendapat rakyat atau pepere, dan hasil dari pepere kemudian menunjukkan bahwa Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.